Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huril Pin. Saya adalah salah satu mahasiswa D1 PFB ITB angkatan kedua. Saya berasal dari USDJJ Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara memasang prosesor dan pendinginnya. Pertama, yang kita sediakan adalah motherboard yang telah dilengkapi oleh soket prosesor. Kemudian prosesor dan heatsink fan atau pendingin. Prosesor di sini fungsinya ialah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input. Seterusnya akan menghasilkan keluaran atau output. Dan fungsi dari prosesor pendingin prosesor atau heatsink. Fungsinya adalah untuk membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas prosesor ke heatsink. Dan untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan. Ini adalah klipnya. Sedangkan permukaan kontak pada heatsink fan ini dilapisi oleh lem pendingin atau thermal paste. Prosesor ini adalah otak dari komputer. Oleh karena itu, biasanya dipasang paling duluan, walaupun sebenarnya tidak apa-apa seandainya tidak dipasang paling awal. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai prosesor adalah kecocokan antara jenis prosesor dan soket yang ada di motherboard. Gunakan prosesor yang memakai soket yang didukung oleh motherboard. Atau bisa juga sebaliknya, memilih motherboard yang sesuai dengan jenis prosesor yang digunakan. Kebanyakan soket CPU dan prosesor saat ini menggunakan arsitektur Screen Grid Array atau PGA. Maksudnya, pin-pin yang terdapat di bawah prosesor, yaitu pin ini, yang dimasukkan ke dalam soket. Proses pemasukan prosesor ke soket sendiri menggunakan mode Zero Insertion Force atau ZIF, sehingga tidak perlu menggunakan tenaga sedikit pun. Adapun cara memasang prosesor ke soket sebagai berikut. Pertama, buka pengait prosesor terlebih dahulu. Pengait yang dimaksud di sini adalah sebuah batang yang terletak di sebelah kiri atau kanan soket yang bersangkutan, bergantung pada merek motherboard yang digunakan. Apabila pengait dari prosesor ini tidak diaktifkan, otomatis lubang di soket belum bisa terbuka. Ini belum bisa terbuka sehingga prosesor tidak bisa dimasukkan. Pertama, kita ambil prosesor dengan tangan. Cara memegangnya harus seperti ini. Kita tidak boleh menyentuh pin-pin yang ada pada prosesor. Dan kita buka soket. Sebelum kita memasukkan prosesor ke soket, perlu diperhatikan tanda yang ada di motherboard. Yang ada di soket motherboard, yaitu ini, tanda, dan tanda yang ada di prosesor. Kita cari kecocokannya. Seperti di sini ada tanda segitiga. Dan kita cari di soket juga ada tanda segitiga seperti ini. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahan pemasukan prosesor ke slotnya. Kita masukkan. Nah, ketika posisi prosesor sudah berada di atas soket, kita lepaskan pegangan tangan.
untuk memasukkannya dan tidak usah menekannya karena prosesor akan otomatis masuk ke soket. Setelah prosesor masuk ke soket, kencangkan kembali pengait soketnya sehingga posisi prosesor mantap dan tidak bisa dicabut kembali. Nah, setelah prosesor terpasang soketnya, kita kemudian memasang heatsink fan. Ini adalah heatsink fan. Sebelum itu biasanya diberi lem pendingin di atas permukaan prosesor. Biasa disebut juga thermal pass. Thermal pass ini merupakan media yang menghubungkan heatsink fan dengan CPU agar lebih memudahkan transfer panas dari suatu CPU ke pendingin. Sini saya sudah mengoleskan. Kita lihat sudah ada olesan thermal pass di sini. Setelah melapisi permukaan atas dengan pasta, maka letakkanlah heatsink di atas prosesor. Sebelumnya Anda akan melihat ada 4 pin pada masing-masing pojok suatu heatsink. Ini 1, 2, 3, 4. Hal ini merupakan pengait yang akan menempel pada lubang yang ada pada motherboard. Perhatikan lubang yang ada pada motherboard ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan orientasi dari heatsink dapat ke arah mana saja. Kita pasang heatsinknya di atas motherboard. Kemudian pilih masing-masing dari 2 pin secara diagonal. Kemudian tekan ke bawah secara bersamaan dan tekan sampai Anda mendengar bunyi klik. Seperti ini bisa kita praktekkan. Nah, kemudian sisi yang lainnya. Pin-pin ini akan mengunci kaki-kaki pin ketika masuk ke motherboard. Bisa kita lihat di belakangnya. Seperti ini. Mengunci pada motherboard. Sehingga heatsink fan sudah tidak dapat ditarik lagi. Terakhir, kita sambungkan kabel power connector dari kipas fan pada heatsink dengan sambungan yang ada pada motherboard. Di sini. Dan inilah hasilnya. Prosesor sudah dapat digunakan dan motherboard sudah dapat dipasang pada CPU. Itulah tadi cara memasang prosesor dan pendinginnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.